Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat Isya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk menambah simpanan amal solih kita yang kelak akan kita jadikan sebagai bekal utama untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, tafsir surah Al-Muzammil. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan di antara fadilah atau keutamaan tawakal. Keutamaan tawakal. Begitu banyak keutamaan bagi mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tawakal hukumnya wajib, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, apalagi di zaman akhir seperti saat ini, di mana manusia sudah mulai menipis atau bahkan hilang dan kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak para pegawai yang bertawakal kepada pimpinan mereka. Banyak di antara manusia itu yang lemah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah kaum muslimin, orang yang bertawakal
kepada selain Allah Subhanahu wa taala, alias bertawakal kepada dunia, maka dia akan mendapatkan kehinaan. Maka apapun kegiatan yang kita lakukan, yang pertama dan utama yang harus kita lakukan adalah bertawakal, pasrah dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam doa keluar rumah ingkang dipun contohake kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Insyaallah jamaah sampun hafal nggih. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal, berserah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Orang yang membaca doa keluar rumah akan mendapatkan 3 jaminan. Qad hudita wa kufita wa waqita. Dia diberi petunjuk, dia diberi kecukupan, dan dia akan dijaga dari godaan syaitan. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Tawakal itu sejatinya adalah amalan hati. Amalan hati. Manusia tidak akan dapat melihat tawakal seseorang. Maka ketika tawakal itu diucapkan atau tidak, Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahui isi hati kita. Allah tetap mengetahui isi hati kita. Sehingga dalam ayat ini, ayat yang ke-9 dari surah Al-Muzammil yang kita bahas kemarin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa jika Allah pemilik dan pengatur timur dan barat, maka jangan sampai kalian salah bertawakal. Bertawakallah hanya kepada Allah yang mengurus seluruh alam semesta dan yang menentukan segala keputusan. Ayat berikutnya akan membahas tentang sunnatullah, sebuah ketetapan dari Gusti Allah. Setiap orang yang mendakwahkan kebaikan, setiap orang yang mengajak kepada kebaikan, itu pasti akan menghadapi yang namanya penentangan, akan menghadapi cobaan. Termasuk Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana sikap kita ketika kita mendapati hal itu di jalan dakwah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wasbir, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad, 'ala ma yaqulun, terhadap apa yang mereka katakan. Wahjurhum, dan tinggalkanlah mereka, hajran jamila, dengan cara yang baik. Menghajar itu
meninggalkan, ya, tidak menggubris mereka, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, ini dalil yang menguatkan bahwasannya surah Al-Muzammil itu turun di kota Mekah, sehingga surah Al-Muzammil masuk kategori surah Makkiyah. Terbukti di sini Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar atas perkataan orang-orang kafir yang sebagaimana kita ketahui ketika awal-awal dakwah di kota Mekah, Nabi itu dicerca, Nabi itu dimaki, Nabi itu direndahkan, Nabi dijuluki sebagai penyihir, dukun, orang yang tersihir. Nabi dijuluki sebagai pemecah belah, sebagai pendusta, sebagai orang yang murtad dari ajaran nenek moyang. Nah, itu gelaran-gelaran yang disematkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dituduh sebagai orang gila. Masya Allah. Yang sebelumnya Rasulullah dipuja-puji, disanjung, ya, dijuluki dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, ya, Masya Allah. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa perbaikan bagi umat, langsung berbalik 360 derajat. Maka dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu terlalu memperhatikan atau memikirkan ucapan-ucapan mereka. Ya, jangan dimasukkan ke dalam hati. Tidak perlu membalas perbuatan-perbuatan buruk orang-orang kafir tersebut. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan, ya, untuk bersikap acuh tak acuh, wahjurhum hajrong jamila, cuek, ya. Sudah, anggap angin berlalu, ya, angin berlalu, jangan dimasukkan ke dalam hati. Maklumlah mereka orang yang jahil, orang yang belum mengerti, ya. Kalau kita ngeladeni perbuatan mereka, apa bedanya kita dengan mereka? Nah, apa bedanya kita dengan mereka? Bagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi amanah untuk, ya, melanjutkan estafet dakwah di muka bumi ini. Sebab itulah sunnatullah. Selama iblis itu ada, maka selama itu pula, ya, orang-orang yang suka menentang dan menjatuhkan, ya, harkat dan martabat para dai akan terus bermunculan. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 31, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi musuh dari orang-orang yang, ya, berdosa. Wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Jadi mesti ini akan terjadi, sunatullah. Selama Quran ini masih eksis dan selama yang namanya iblis itu masih hidup, maka selama itu pula akan bermunculan orang-orang yang berusaha menghalang-halangi umat dari beriman dari jalan Allah. Jadi kalau para nabi yang mulia
yang maksum, yang terpelihara dari mengerjakan perbuatan dosa, ya, Allah siapkan bagi mereka musuh-musuh, maka begitu juga Allah telah menyiapkan musuh bagi para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah Bapak dan Ibu bermimpi bahwa kita ketika berdakwah, ketika menjalankan syariat yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, jenengan tidak akan mendapatkan rintangan, halangan dari musuh-musuh Islam. Mustahil itu, mustahil. Pasti kita akan menghadapi hal itu. Naam. Maka sabar, tingkatkan kesabaran, keimanan, ya, acuh tak acuh kepada mereka, terus berdakwah. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Wadharni, dan biarkanlah aku, kata Allah, wis jarke aku khusus, kata Allah, yang akan bertindak, wal mukadzibin, terhadap orang-orang yang mendustakan. Siapa itu? Ulin na'mati, yang memiliki segala kenikmatan hidup, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya. Wa kan orang-orang itu ya lupa daratan, sehingga dia merasa sebagai orang yang paling hebat, paling berkuasa. Maka kita saksikan dari masa ke masa orang-orang yang kaya seperti Qarun, Fir'aun, Haman, Namrud, ya, kemudian Abraha, itu pasti akan menjadi orang yang ya adigung adiguno, menyalahgunakan jabatan. Bahkan Fir'aun itu saking langgengnya jabatan kekuasaannya, sebagaimana disebutkan dalam tafsir, Imam Ashhab itu menyebutkan Fir'aun itu kan diberi umur yang panjang. Fir'aun itu nggak mati-mati Pak, umurnya 440 tahun. Dia baru mati karena meninggalkan istananya mengejar Nabi Musa, hingga akhirnya tenggelam di Laut Merah. Karena Fir'aun itu ditakdirkan berumur yang panjang dan nggak pernah sakit, sama seperti Namrud. Sejak dia lahir tidak pernah sakit sama sekali, sehingga kedua penguasa ini, yang satu di masa Nabi Ibrahim, yang satu di masa Nabi Musa, sama-sama mengaku Tuhan. Namrud mengaku Tuhan, Fir'aun juga mengaku Tuhan. Bahkan raja yang membakar orang-orang beriman di masa itu, dia juga mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini yang banyak terjadi. Jadi itulah hukum dunia. Maka kaum muslimin nggak usah heran ketika Anda menyaksikan ada orang yang jahat, orang yang durhaka, kok gak dihukum-hukum oleh Gusti Allah di dunia ini. Kok uripe penak, kabeh lancar. Jangan heran. Itu sengaja Allah tangguhkan itu. Tapi kan sebentar, cuma di dunia. Berapa tahun sih di dunia? Paling 70 tahun. Paling kayak Fir'aun 440 tahun dinastinya. Nah, jadi nggak akan lama itu. Akan lama. Dibandingkan dengan siksaan yang disiapkan di akhirat, siksaan di dunia nggak ada apa-apanya itu. Maka kaum muslimin dan muslimah sabar. Ya, mungkin jenengan sering gregetan ya lihat berita, wong iki kok ngene kok ya urip ae kok ya ora jeleput ini. Kok malah penak rezekine dan sebagainya. Itu sengaja, wa mahilhum qalila. Mereka itu kami beri tangguh, tapi qalila, sebentar. Sebentar. Lihat, dunia itu semuanya pernah dimiliki oleh orang-orang sebelum kita.
semuanya. Dan lihat ketika di puncak kekuasaan, mereka ternyata tidak akan pernah mampu menembus langit. Ketika di puncak kekuasaan, mereka akan jatuh sejatuh-jatuhnya ke dalam perut bumi, alias dikubur mati. Coba siapa yang gak mati dari penguasa dunia? Korun mati. Siapa lagi? Ya, Fir'aun mati. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab mati. Semua yang pernah berkuasa, Cina semua itu yang menguasai Indonesia. Kalau di masa Nabi itu, pembesar-pembesar mereka seperti Al-Walid ibnu Mughirah dari Bani Makhzum, ada Abu Jahal dan ya kroni-kroninya dan saudara-saudaranya. Ya. Jadi mereka itu orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya, pengusaha-pengusaha di masa itu, dan juga sombong di masa itu. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menangguhkan mereka dan menyerahkan mereka menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kata para ulama, ya, mereka akhirnya akan meninggal dalam perang Badar. Nah, itu kata sebagian ulama. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, ya Muhammad, sabar, tenang dulu, kamu harus sabar sampai nanti tiba waktunya. Berapa tahun Nabi bersabar? 13. Nah, Al-Walid ibn Mughirah dan kroni-kroninya, Masya Allah, nggak lama, 15 tahun selesai. Maka Bapak harus sabar. Sehingga ketika kita disakiti oleh seseorang, seharusnya kita ridho, berharap pahala dengan cobaan tersebut dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah punya cara yang terbaik, cara yang tercantik untuk mengurusi orang-orang yang demikian, yang memusuhi kita, yang memusuhi Islam, yang memusuhi dakwah. Ternyata di sini Allah nggak perintahkan, ya, ketika kondisi masih lemah perang, enggak, itu namanya mati konyol nanti. Ya, sudah jumlah sedikit, nggak punya pendukung, habis nanti, malah dakwah nggak sampai. Jadi sabar. Segera bangun, sadar, bangkit, ya, sehingga mereka kembali memakmurkan rumah Allah, ya, menghadiri majelis-majelis ta'lim, taman-taman surga, ya, guyub dan sebagainya. Nah, inna ladaina angkalau wa jahima, sesungguhnya di sisi kami ada angkala, belenggu-belenggu yang berat, wa jahima, dan neraka yang menyala-nyala, wa ta'aman dza ghussati wa 'adzaban alima, dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan, wa 'adzaban alima, dan azab yang pedih. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila, pada hari ketika bumi dan gunung-gunung bergoncang keras, wa kanatil jibalu kasiban mahila, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan, hancur lebur seperti pasir yang disuntas. Sehingga azab di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan azab di akhirat. Ya. Maka sabar ya. Kadang di antara kita ada yang kurang sabar. Akhirnya apa? Memberontak ya. Ketika memberontak,
yang terjadi madharat atau bahayanya itu luar biasa. Yang melakukan beberapa oknum, akhirnya umat Islam kena imbasnya. Masjid-masjid ditutup, ya. Ormas-ormas Islam dibekukan, ya. Aset Islam diambil, kemudian dakwah dihalang-halangi. Kan ngeri sekali. Kenapa? Karena kurang sabar mereka. Kurang sabar. Nah, jadi gak usah heran ketika Anda terkadang menyaksikan mereka setelah kurang lebih 15 tahun beliau menunggu. Itu perang Badar sebagai titik awal dan seterusnya. Hingga sekarang kita rasakan cahaya Islam di desa Lengkong ini. Alhamdulillah. Itu karena berkat kesabaran Nabi dalam berdakwah. Coba kalau Nabi baru dikucilkan di masa itu, di awal-awal Islam Nabi sudah memerangi kaum kafir Quraisy, selesai sudah, Islam nggak akan sampai ke Jember, ya. Nggak sampai di Puger. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin, kezaliman itu pasti akan kalah, pasti. Lihat Fir'aun kurang zalim bagaimana. Bayi laki-laki dari orang Bani Israel dikubur hidup-hidup. Yang menentang itu disalib di pohon-pohon kurma, di batang-batang kurma. Ya, kurang bagaimana. Bahkan sebelum itu, ya, Bukhtun Nasor kalau nggak salah, ya, di surat apa itu? Al-Buruj, ya. Ketika orang-orang beriman itu dibakar hidup-hidup, kan, berjumlah kurang lebih 20.000. Ya. Akhirnya apa? Allah lahirkan pemimpin yang adil, menggulingkan penguasa yang lama, hingga akhirnya keadilan bisa, ya, merata. Dan terus sunatullah seperti itu. Nudawiluha bainallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan pernah kalian mengira, menyangka Allah itu lalai, Allah itu lengah. Amma ya'malu zalimun, dari apa-apa yang telah dikerjakan, diperbuat oleh orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat kan dahsyat. Anak kecil itu langsung beruban ketika menyaksikan kedahsyatan hari kiamat. Langsung uwane bek, saking dahsyatnya hari kiamat. Masya Allah. Jadi jangan pernah Anda mengira itu Allah itu diam saja. Allah itu tidak. Allah menunda bagi mereka hingga hari kiamat. Maka bukan menjadi syarat bahwa orang zalim itu harus gugur di dunia, bukan syarat. Bukan syarat. Yang terpenting adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi kezaliman tersebut. Itu terpenting. Walaupun mereka yang zalim nggak mati-mati, nggak apa-apa. Yang penting bagaimana sikap kita terhadap kezaliman itu. Mendukungkah kita, atau kita berpangku tangan, tidak amar ma'ruf nahi mungkar? Ya, kan begitu. Tentu dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh syariat, kan begitu. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi azab dunia itu ringan bagi orang zalim itu, sehingga Allah menangguhkan mereka untuk mendapatkan siksa yang lebih berat di hari kiamat kelak. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa kelak mereka akan diberi azab berupa belenggu-belenggu di neraka jahanam. Ini orang yang zalim ini. Siapapun yang zalim, entah itu suami zalim kepada istri, atau istri zalim sama suami, atau pemimpin kepada bawahan, kepada rakyat, semuanya, ya, akan diberi belenggu-belenggu. Dan makanan mereka itu
makanan yang berduri, ketika dimakan nyangkut di leher, keselak. Ya, bayangkan, mohon maaf, jenengan makan ikan di dunia, ada duri kecil nyangkut di tenggorokan sudah nggak nyaman. Waduh, piye iki piye. Ini makanan yang mereka makan nyangkut semua di situ. Dan makannya itu zakum, ya, makanan yang berduri buahnya, ceket tenggorokan. Mereka mau minum yang ada hanya apa? Air apa? Api yang mendidih. Itu pun tercampur dengan nanah penghuni neraka, keringat penghuni neraka, bau busuk, ya, dan sebagainya. Karena sudah kiamat. Ketika itu gunung-gunung, ya, menjadi seperti pasir yang ditumpahkan. Jadi debu yang berterbangan, haba mansura, kal farashil mabsus, seperti anai-anai yang ditiupkan oleh angin. Maka saat itulah orang-orang yang berdusta, yang zalim, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan sebelum kita akhiri. Alhamdulillah, masih ada pertemuan lagi yang akan datang. Masih ya? Terakhir ya, terakhir kita sampaikan nanti pembekalan untuk puasa insyaallah. Sekarang kita sudah memasuki tanggal 13 Sya'ban malam ini. Jadi kalender Islam itu kan pergantiannya maghrib. Jadi maghrib itu tenggelam, matahari masuk tanggal baru, sehingga kita katakan malam ini tanggal 13 Sya'ban. Insyaallah Ramadan kurang 17 hari lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.